Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, baik Ibu. Semoga semuanya baik dan sehat untuk belajar. Selamat pagi, baik Bu. Semoga semuanya baik dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin kalian membayangkan bayangkan jika kita hidup di dunia tanpa internet, tanpa media sosial, tanpa email, dan tanpa streaming video, bagaimana perasaan kalian? Baik, untuk materinya tentang jenis-jenis sistem operasi jaringan. Selanjutnya, yang pertama yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, printer, DNS server, HTTP server, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an dan 80-an hingga awal dekade 1990-an. Berikutnya, karakteristik sistem operasi jaringan. Ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat pada sistem operasi jaringan. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 karakteristiknya. Yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Yang keempat, mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Yang kelima, melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Berikutnya ada pengguna sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki 2 tipe utama. Yang pertama peer-to-peer, yang kedua client atau server. Pada sistem peer-to-peer, pengguna dapat berbagi sumber daya dan file dengan perangkat lain dalam jaringan. Sementara sistem client atau server mengandalkan server terpusat yang mengatur akses sumber daya dan keamanan bagi perangkat yang terhubung, memungkinkan berbagi sumber daya secara bersamaan. Jaringan dapat terhubung menggunakan kabel atau koneksi nirkabel yang semakin umum. Contoh sistem operasi client atau server populer termasuk Windows Server 2000 dan 2003, Novell Network, dan berbagai sistem Unix atau Linux. Meskipun Windows 98, 2000 Profesional, 2 XP Profesional, dan NT Workstation tidak lagi digunakan sebagai server. Mereka masih dapat menyediakan sumber daya jaringan seperti file dan printer. Berikutnya, beberapa sistem operasi jaringan yang umum dijumpai adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada Bayan Vines, yang kedua Novell Network, yang ketiga Microsoft Line Manager, yang keempat GNU atau Linux, yang kelima Unix. Untuk pengertian dari masing-masing tersebut, yaitu Bayan Vines adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan korporat. Yang kedua, Novell Network adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IMB PC atau incompatible-nya
and kompatibelnya. Yang ketiga, Microsoft LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan 3Com Corporation. Yang keempat, GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Yang terakhir, Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, akses database, dan network file system yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disampaikan di komputer mengenai sistem operasi Unix. Berikutnya, jenis sistem operasi jaringan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sistem operasi jaringan berdasarkan GUI yang merupakan sistem operasi jaringan dengan tampilan grafis, serta sistem operasi jaringan yang berdasarkan CLI yang merupakan sistem operasi jaringan dengan tampilan perintah teks. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya pada sistem operasi berbasis grafis. Untuk kelebihannya di sini ada 5. Yang pertama, desain grafis yang lebih menarik. Yang kedua, mudah digunakan atau user friendly. Yang ketiga, menarik minat pengguna. Yang keempat, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Yang kelima, resolusi gambar yang tinggi. Untuk kekurangannya di sini ada 4. Yang pertama, membutuhkan memori yang besar. Yang kedua, sangat bergantung kepada hardware. Yang ketiga, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Yang terakhir, kurang fleksibel. Berikutnya ada sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan berbasis teks sesuai dengan namanya menggunakan perintah berupa teks atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta untuk melakukan proses konfigurasi para pengguna. Seringkali diharapkan untuk menghafal sinteks-sinteks atau perintah DOS yang sering digunakan agar bisa menjalankan sistem operasi jaringan berbasis teks dengan baik. Berikutnya ada kelebihan, kekurangan, dan contoh pada operasi berbasis teks. Untuk kelebihannya di sini ada 4, yaitu yang pertama, pengoperasiannya mudah. Kedua, space yang dibutuhkan tidak besar. Yang ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. Yang keempat, kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Untuk kekurangannya di sini ada 3. Yang pertama, mode operasinya teks. Yang kedua, tidak user friendly. Yang ketiga, tidak kompatibel terhadap software grafis. Untuk contohnya di sini ada 10. Yang pertama, Linux Debian. Yang kedua, Linux SUSE. Yang kedua, Sun Solaris. Yang keempat, Linux Mandrake. Yang kelima, Knopis. Yang keenam, Mac OS. Yang ketujuh, Unix. Yang ke-8, Windows NT. Yang ke-9, Windows 2000 Server. Yang ke-10, Windows 2003 Server. Berikutnya di sini ada fungsi sistem operasi jaringan. Setelah mengetahui sistem lebih lanjut mengenai sistem operasi jaringan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi sistem operasi jaringan. Ada 9 fungsi sistem operasi jaringan yang umum ditemukan.
Berikutnya ada prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan sedikit berbeda dengan prinsip dan cara kerja pada komputer personal. Setidaknya ada 4 komponen utama terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer sehingga dapat memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi dianggap sebagai sistem operasi jaringan, yakni ada 4. Pertama, sender atau pengirim data informasi. Kedua, protokol atau yang mengkode data informasi. Yang ketiga, media transmisi atau medium transfer data. Dan keempat, receiver atau penerima data informasi. Berikutnya ada 4 macam jaringan. Jaringan client. Yang pertama, jaringan client server. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, sistem operasi jaringan client. Yang keempat, sistem operasi jaringan server. Untuk yang pertama, pada sistem jaringan komputer ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer client dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer client. Untuk yang kedua, jaringan peer-to-peer. Pada sistem jaringan komputer ini tidak ada komputer client maupun komputer server, sehingga semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai client sekaligus sebagai server. Jenis sistem operasi jaringan yang digunakan dalam masing-masing komputer. Yang ketiga, sistem operasi jaringan client adalah sistem operasi yang umum digunakan pada perangkat komputer yang berguna mengakses dan meminta layanan dari server. Sistem operasi ini umumnya ditemui pada perangkat komputer pribadi yang kemudian dihubungkan dalam kelompok jaringan berbasis client server. Yang terakhir ada sistem operasi jaringan server adalah sistem operasi yang dipasang pada satu atau lebih perangkat komputer yang bertugas sebagai server. Sistem operasi ini umumnya menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh klien seperti layanan file server, FTP server, DNS server, web server, mail server, remote server, database server, dan lain sebagainya. Dari jenis layanan yang disediakan inilah maka sebuah server akan disebutkan penggunaan. Jenis-jenis layanan yang disediakan oleh server ini akan dibahas pada materi selanjutnya. Oke, sekian materi yang saya berikan. Ada pertanyaan, silakan untuk raise hand. Dan ya, untuk Ramadan X Cinta, pertanyaannya silakan. Oke, mohon maaf jika saya nggak on cam ya, Bu. Iya. Di sini saya mau nanya nih, tapi ada 3 pertanyaan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, langsung aja. Oh iya, mulai dari yang pertama dulu ya, Bu. Okay. Yang pertama itu ada, kan Ibu tadi udah jelasin apa itu Windows Server dan Linux, ya kan? Nah, itu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari server sama Linux itu apa ya, Bu? Oke, pertanyaannya saya ini dulu. Atau saya langsung ke nomor 2, Bu? Boleh.
Nah, nomor 2 ini saya mau tanya, gimana sih sistem operasi jaringan itu ngelindungin data dan menjaga integritas jaringan? Itu untuk Oke, nomor untuk 2. ada lagi? Ada, ini pertanyaan terakhir sih. Kan tadi udah dijelasin perkembangan sistem operasi jaringan. Ya. Nah, itu Ibu, saya mau tanya contoh dari inovasi atau perubahan yang signifikan dari pengaruh terhadap evolusi teknologi jaringan itu apa ya? Kalau selama 2 dekade terakhir ini. Baik, untuk pertanyaannya saya jawab yang dari awal dulu ya. Tadi Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, jelaskan pengertian sistem operasi jaringan dan sebutkan fungsi utamanya dalam sebuah jaringan komputer. Jawabannya, sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya jaringan dan menyediakan layanan bagi komputer-komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, manajemen sumber daya jaringan. Itu mengatur pengguna perangkat keras seperti server, printer, dan media penyimpanan. Yang kedua, keamanan. Itu menyediakan mekanisme autentikasi atau otorisasi untuk mengamankan akses ke jaringan. Yang ketiga, komunikasi, mengatur lalu lintas data dan komunikasi antar komputer yang terhubung dalam jaringan. Yang terakhir itu ada administrasi jaringan, itu menyediakan alat dan antarmuka untuk pengolahan dan pemantauan jaringan. Untuk yang kedua tadi, sistem operasi jaringan berperan penting dalam keamanan jaringan dengan menyediakan mekanisme autentikasi untuk memastikan dan hanya pengguna yang berwenang dan dapat mengakses jaringan. Selain itu, NOS menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat dikirim melalui jaringan firewall untuk mencegah akses tidak sah. Contoh fitur keamanan lainnya adalah pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan secara real time. Yang terakhir itu pertanyaan tadi kurang lebih seperti ini. Bagaimana perkembangan sistem operasi berpengaruh terhadap evolusi teknologi jaringan selama 2 dekade terakhir? Dan berikan contoh inovasi atau perubahan signifikan yang terjadi. Perkembangan sistem operasi jaringan telah mendorong inovasi dalam teknologi jaringan seperti virtualisasi dan cloud computing. Contoh signifikan adalah kemunculan teknologi kontainer seperti Docker yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi dan konsisten di berbagai sistem operasi jaringan, serta peningkatan dalam pengolahan otomatis jaringan melalui alat seperti Ansible dan Kubernetes. Untuk jawabannya, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah dan paham Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah. Itu saja.
Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan untuk materi dan tugas-tugasnya nanti saya share di Classroom, dan untuk tugasnya saya beri deadline atau batas waktu hingga minggu depan untuk dikumpulkan, dan jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam